Mulai hari ini, semua rekeningmu sudah kubekukan. Kamu sekarang miskin, Rahma, tidak punya apa-apa lagi. Suamiku berkata dengan nada dingin di meja makan. Ibu mertua dan adik iparku tertawa puas. Mereka menyuruhku berlutut meminta maaf. Aku hanya diam. Tapi 30 menit kemudian, sebuah telepon dari Bank Indonesia membuat tawa mereka berubah menjadi jeritan histeris. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menyimak kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Badai Hati bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Udara di ruang makan malam itu terasa berat. Begitu pekat dengan ketegangan, hingga rasanya bisa dipotong dengan pisau. Padahal semua tampak sempurna di permukaan. Meja makan kayu jati panjang mengkilap di bawah cahaya lampu kristal. Piring-piring porselen mahal tertata rapi dengan hidangan yang disiapkan khusus dari restoran bintang 5. Aroma rendang dan gulai kambing yang harum bercampur dengan wangi bunga melati yang diletakkan di tengah meja. Tapi bagiku, semua kemewahan ini terasa seperti penjara yang dingin. Aku duduk di ujung meja, mengenakan gamis sederhana berwarna krem dengan hijab yang membingkai wajahku dengan rapi. Kontras menyerang dengan 3 orang di hadapanku. Di seberang meja, Arif, suamiku, duduk seperti raja di singgasananya. Dia mengenakan kemeja sutra mahal dengan kancing atas sengaja dibuka, memamerkan jam tangan mewah yang harganya bisa membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta. Di sampingnya, Bu Sulastri, ibu mertuaku, berbalut perhiasan. Gelang-gelang emas di pergelangan tangannya berkilauan. Kalung berlian besar berkilau di lehernya, seolah bersaing dengan lampu kristal di ruangan ini. Dan di sisi lain, Siska, adik ipar perempuanku, duduk dengan angkuh. Dress branded yang dia kenakan pasti harganya jutaan rupiah. Bibirnya yang dipoles lipstik merah terus menyunggingkan senyum meremehkan ke arahku. Mereka saling melirik dengan seringai licik. Senyum persekongkolan yang membuat perutku mual. Aku tahu persis apa arti senyum itu. Ini adalah malam penghakiman untukku. Aku menundukkan kepala, merapikan piring yang masih hampir penuh. Selera makanku memang hilang sejak 3 hari yang lalu. Sejak aku melihat Arif dan Bu Sulastri berbisik-bisik intens di ruang kerja saat aku lewat. Mereka mengira aku bodoh. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Sempurna. Seorang istri yang patuh, rendah hati, dan sedikit kampungan. Seseorang yang berasal dari keluarga biasa yang beruntung bisa menikah dengan Arif. Pengusaha muda yang sedang naik daun. Itulah aku di mata mereka selama 5 tahun ini. Tapi kesederhanaan adalah pilihan, bukan paksaan. Hijab yang kukenakan adalah prinsip, bukan keterbelakangan. Dan keluarga biasa yang selalu mereka hina adalah pemilik grup Sehat Sentosa, jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Fakta yang sengaja kukubur dalam-dalam. Aku teringat pesan almarhum ayahku. Harta adalah pelayan yang baik, tapi tuan yang buruk, nak. Jangan biarkan harta menguasaimu atau mendominasi orang yang kamu cintai. Ujilah hati seorang pria dengan kesederhanaanmu. Ini adalah malam pengumuman hasil ujian itu. Rahma. Suara Bu Sulastri memecah keheningan. Nadanya sinis seperti biasa. Kok makanannya nggak dimakan? Tidak suka masakan mahal? Atau kamu sudah kehilangan selera makan saja? Arif terkekeh. Biarkan saja, Bu. Mungkin dia lagi sedih. Wajar saja. Aku mengangkat wajah. Aku tidak menangis. Aku tidak terlihat ketakutan. Aku hanya menatap mereka bertiga dengan mata yang tenang. Tenang yang menghina. Siska menyela dengan suara cempreng. Aduh, Mbak Rahma, kelihatan pucat banget. Kena masalah apa sih? Dapat tagihan kartu kredit yang nggak bisa dibayar? Mereka tertawa bersama. Kenapa diam saja? Arif membentak, menggebrak garpu ke meja dengan kasar. Suaranya keras, menambah tegang suasana. Arif, jaga sikapmu, Bu Sulastri menegur. Tapi matanya menatapku dengan kebencian murni. Aku muak jadi suami perempuan yang tidak selevel denganku. Arif melanjutkan. 5 tahun aku bertahan. 5 tahun aku malu dengan penampilanmu yang kampungan. Teman-temanku bertanya, ini istri atau pembantu? Siska tertawa terbahak-bahak. Ya ampun mas, kasihan banget hidupmu. Bu Sulastri mengangguk puas. Makanya dari dulu ibu sudah bilang, perempuan ini hanya beban. Lihat saja penampilannya, pakai hijab sederhana begitu, seperti orang dari kampung. Aku tetap diam. Aku hanya menunggu. Arif tersenyum sinis. Baiklah, karena kamu mau diam saja, langsung ke intinya saja ya. Dia menyenderkan tubuhnya di kursi, melipat tangan di dada. Mulai hari ini, katanya dengan suara rendah tapi mematikan, aku tidak akan mentransfer uang lagi untukmu, Rahma. Henning.
Semua rekeningmu sudah kubekukan pagi ini, lanjutnya. Matanya berkilat penuh kemenangan. Rekening yang kubuat untukmu. Rekening yang kuisi setiap bulan dengan kemurahan hatiku. Semuanya kosong. 0. Habis. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin menikmati setiap detik kehancuranku. Sekarang kamu miskin, Rahma. Miskin, tidak punya apa-apa lagi. Kamu bukan siapa-siapa tanpaku. Bu Sulastri tidak bisa menahan tawanya lagi. Dia tertawa terbahak-bahak, suara cemprengnya menggema di ruangan. Bagus, Arif. Bagus. Akhirnya kamu sadar. Dia menatapku dengan pandangan menghina. Dengar itu, perempuan tidak tahu diri. Kamu sudah miskin sekarang. Hahaha. Siska ikut tertawa. Kasihan banget, Mbak. Sudah miskin masih sok kalem. Mau makan pakai apa besok? Mau beli pembalut saja pasti nggak mampu. Bu Sulastri menambahkan dengan nada penuh racun. Memang pantas diperlakukan begitu. Harusnya dari dulu sudah diusir dari keluarga kami. Memalukan. Lihat saja penampilannya, seperti gembel pakai hijab. Tapi Arif yang semakin mabuk dengan kekuasaannya sendiri, tampaknya merasa penghinaan itu belum cukup. Dia menginginkan lebih. Dia menginginkan penghormatan mutlak. Lihat, katanya sambil menunjuk ke kakinya. Sepatuku kotor. Dia menatapku tajam. Tapi aku masih punya sedikit belas kasihan. Mungkin aku akan memberikanmu uang. Sedikit. Uang untuk ongkos pulang ke kampungmu. Kalau kamu bersujud di kakiku dan minta maaf. Ide bagus, Arif. Siska menyahut dengan antusias. Suruh dia sujud. Suruh dia cium kakimu dan minta ampun. Bu Sulastri mengangguk dengan semangat. Iya, biar tahu rasa. Selama ini sudah terlalu dimanjakan. Arif, dengan seringai yang semakin lebar, berkata, bersujudlah di kakiku, Rahma. Cium sepatuku dan akui bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpaku. Baru aku akan memberikanmu uang recehan. Ruangan kembali hening. Arif, Bu Sulastri, dan Siska menunggu. Mereka menunggu aku hancur. Mereka menunggu air mata. Mereka menunggu jeritan keputusasaan. Tapi aku hanya diam. Aku tidak bergerak. Aku tidak menangis. Aku bahkan tidak terlihat takut. Aku hanya menatap jam antik di dinding dengan tenang. Jarum panjangnya bergerak anggun. Pukul 20.30. Tepat waktu, seolah diatur oleh takdir. Tepat di detik itu, ponsel Arif berdering. Nada dering yang terdengar seperti trompet kemenangan. Arif tersentak. Bu Sulastri berhenti tertawa. Siska menutup mulutnya. Arif melirik ponselnya. Awalnya dia ingin mengabaikannya, terlalu asyik menikmati kemenangannya. Tapi kemudian matanya membelalak lebar. Nama yang tertera di layar bukan nama sembarangan. Direktur Utama Bank Sentral Indonesia. Arif membacanya pelan. Hampir tidak percaya. Bu Sulastri terkesiap. Bank Indonesia? Ada apa mereka meneleponmu, nak? Pasti karena bisnismu yang besar itu. Arif segera menegakkan tubuhnya. Arogansinya naik. Tentu saja. Mungkin proyek terbarunya disetujui. Atau mungkin undangan ke forum eksklusif pengusaha. Dia berdeham dan melirik ke arahku dengan tatapan penuh kemenangan sebelum mengangkat telepon. Halo? Selamat malam, Pak. Suaranya terdengar percaya diri. Tapi dalam hitungan detik, ekspresi wajahnya perlahan memudar. Senyumnya berubah menjadi kebingungan. Maaf, apa maksudnya? Tanyanya dengan suara mulai bergetar. Suara di seberang sana terdengar samar, tapi cukup jelas untuk didengar di ruangan yang hening. Dicabut, dan wajahnya mulai berubah warna. Putih pucat, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Semua aset saya, rumah ini, mobil, rekening perusahaan? Tidak mungkin. Dia mencengkeram tepi meja. Bagaimana bisa? Bagaimana jaminan utamanya bisa dicabut? Dia berteriak ke telepon. Tiba-tiba, dia menolehkan kepalanya ke arahku. Tatapannya bukan lagi tatapan penghinaan, melainkan tatapan teror murni. Telepon terlepas dari genggaman Arif. Benda mahal itu jatuh dengan bunyi pelan di atas taplak meja yang tebal. Tapi di telinga Arif dan Bu Sulastri, suara itu terdengar seperti ledakan bom. Suara halus dari seberang sana masih terdengar. Halo? Halo, Pak Arif? Sebelum telepon akhirnya terputus. Tapi Arif tidak peduli. Dia tidak menatap ponselnya lagi. Matanya terpaku pada diriku. Istrinya yang selama ini dia anggap bodoh, tidak berdaya, dan miskin. Bu Sulastri yang tidak mengerti apa yang terjadi, mulai panik melihat wajah pucat anaknya. Apa yang mereka bilang? Kenapa wajahmu pucat sekali? Dia mencengkeram lengan Arif. Siska juga berdiri dari kursinya. Mas Arif, ada apa? Arif menatapku. Napasnya tersengal. Apa yang kamu lakukan? Desisnya. Suaranya parau.
hampir tidak terdengar. Ini bukan lagi suara angkuh seorang raja yang baru saja menjatuhkan hukuman. Ini adalah suara ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku mengambil serbet di pangkuanku dan dengan gerakan anggun mengelap sudut bibirku yang bahkan tidak kotor. Aku melipat serbet itu dengan rapi dan meletakkannya di atas meja di samping piringku yang masih utuh. Kemudian, aku mengangkat wajahku. Mata yang biasanya tenang dan sabar kini menusuk. Aku? Tanyaku, suaraku jernih dan stabil di ruangan yang tiba-tiba menjadi sunyi. Aku tidak melakukan apa-apa. Bohong! Teriak Arif, menggebrak meja. Piring dan gelas berdenting. Telepon itu tentang pembekuan aset. Jaminan dicabut. Itu bukan kebetulan. Semua bencana ini terjadi bersamaan. Kamu pasti melakukan sesuatu. Bu Sulastri langsung berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam. Apa yang kamu lakukan, ha? Kamu pakai dukun? Kamu pakai ilmu hitam untuk mencelakakan anakku? Kamu iblis! Siska mundur beberapa langkah, matanya melebar ketakutan. Aku berdiri dari kursiku, tidak tergesa-gesa. Aku terlihat seperti seseorang yang memegang kendali. Tidak ada ilmu hitam di sini, hanya ada kebenaran. Aku berjalan perlahan mengelilingi meja. Kamu bilang aku miskin, Arif? Kamu bilang kamu membekukan rekeningku? Arif menatapku dengan kebingungan dan ketakutan yang semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya membuat satu panggilan telepon, jawabku. Kepada pengacaraku. Pengacara? Bu Sulastri mencibir, meskipun suaranya bergetar. Pengacara apa yang bisa kamu bayar, gembel? Kamu bahkan tidak punya sepeser pun. Siska menambahkan dengan suara gemetar. Iya, Mbak kan miskin. Mana bisa bayar pengacara? Aku tersenyum tipis. Senyum tipis penuh ironi dan kasihan. Kalian benar-benar tidak tahu, ya? Arif mencoba berdiri meskipun kakinya terasa lemas. Tidak tahu apa? Jangan main-main, Rahma. Telepon itu, aku melanjutkan seperti seorang guru yang sedang menjelaskan kepada murid-murid yang bodoh. Telepon kepada pengacaraku mengaktifkan perintah untuk mencabut semua jaminan yang kamu miliki. Jaminan apa? Arif masih tidak mengerti. Perusahaan itu milikku. Aku membangunnya dari nol. Semuanya atasku. Aku tertawa kecil. Benarkah? Aku berhenti tepat di hadapan Arif yang kini duduk lemas di kursinya. Mari kita segarkan ingatanmu, Arif. Siapa kamu sebenarnya? Arif menatapku dengan mata kosong. Kamu adalah seorang manajer yang bangkrut, aku melanjutkan. Kamu punya banyak utang. Proposal bisnismu ditolak oleh bank manapun. Wajahnya semakin pucat. Itu masa lalu, gumamnya. Masa lalu yang selalu kamu coba hapus. Lalu, aku melanjutkan, seperti keajaiban, tiba-tiba muncul investor misterius yang percaya pada proposalmu. Tiba-tiba bank yang sebelumnya menolakmu, memberikanmu pinjaman besar. Tiba-tiba kamu menjadi pengusaha sukses. Arif tergagap saat mencoba menyebutkan nama investor misterius itu. Pak Hartono dari PT Mentari Jaya? Tidak ada Pak Hartono, aku memotong. Itu hanya nama samaran. Shell company yang kubuat dengan satu tujuan, untuk mendanaimu. Bu Sulastri ternganga. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Siska mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Tidak mungkin, bisik Arif. Investor misterius itu, kataku pelan, adalah aku. Aku berjalan lebih dekat ke Arif yang kini terkulai lemah di kursinya. Aku berhenti tepat di hadapan suamiku. Investor itu, kataku dengan tenang, adalah aku. Aku yang mendanai perusahaanmu. Aku yang membeli gedung kantor yang kamu banggakan. Aku yang membayar utang-utangmu. Aku menatap Bu Sulastri yang sedang memegangi kalung berliannya. Ya, Bu Sulastri. Perhiasan yang ibu kenakan itu dibeli dengan uangku. Bu Sulastri tersentak seperti terkena tamparan. Dan jaminan utama yang baru saja dicabut oleh Bank Sentral, aku melanjutkan sambil menatap Arif. Arif mengangkat wajahnya dengan mata penuh ketakutan. Itu adalah trust fund atasku. Dana ratusan miliar rupiah yang kutitipkan selama 5 tahun ini. Dana yang menjadi jaminan semua pinjamanmu. Dan hari ini, aku menarik semuanya. Arif tumbang. Dia tidak lagi mencoba melawan. Napasnya tersengal berat. Tidak, ini pasti mimpi buruk. Oh, belum selesai, kataku. Tiba-tiba, ponsel Arif yang terabaikan di atas meja menyala lagi. Berulang kali, bukan telepon, tapi notifikasi bertubi-tubi. Arif meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat membaca. Bank Mandiri. Kartu kredit Anda ditolak. Saldo tidak mencukupi. BCA. Penarikan cek gagal. Dana tidak tersedia. Bank Niaga. Pemberitahuan tunggakan kredit.
Tindakan penyitaan akan dilakukan. Rekening pribadiku? Rekeningku sendiri? Kenapa? Arif menatapku dengan putus asa. Oh, soal itu, kataku sambil tersenyum sarkastis. Kamu ingat rekening yang kamu bekukan pagi ini? Arif mengangguk lemah. Kamu salah, Arif. Kamu tidak membekukan rekeningku. Rekening yang kubuat untuk menampung aset pribadiku ada di bank luar negeri. Di tempat yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Yang kamu bekukan sebenarnya adalah rekeningmu sendiri. Arif tersentak. Rekening gaji direktur yang kuberikan kepadamu. Rekening yang kamu kira milikmu. Pagi ini, kamu dengan bangga menelepon bank dan memerintahkan pembekuan rekening atasku, Rahma. Aku tersenyum lebar. Bank yang sudah menerima instruksiku sejak minggu lalu hanya mengikuti perintahmu. Tapi rekening yang kamu bekukan adalah satu-satunya rekening yang benar-benar kamu miliki. Realisasi menghantam Arif seperti kereta barang. Dialah yang melakukannya. Dia sendiri yang mengunci pintu satu-satunya uang yang tersisa dengan arogansinya sendiri. Selamat Arif, kataku. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Itu adalah pukulan terakhir. Arif tidak berteriak, dia tidak menangis. Dia hanya mengeluarkan suara rintihan pelan seperti binatang yang sekarat. Dia terkulai di atas meja. Kepalanya menghantam permukaan kayu jati yang keras. Bu Sulastri, yang menyaksikan semuanya, akhirnya bereaksi. Iblis! Desisnya. Kamu iblis berhijab, kamu penyihir. Dia maju, tangannya yang penuh cincin terangkat, siap mencakar wajahku. Tapi aku tidak takut. Aku bahkan tidak mundur selangkah. Aku hanya menatap ibu mertua dengan tatapan yang begitu dingin, hingga Bu Sulastri membeku di tempat. Siapa yang menipu siapa, Bu Sulastri? Bu Sulastri tersentak mundur. Mari kita bicara kebenaran, kataku. Kebenaran yang selama ini ibu abaikan karena keserakahan. Aku menarik napas panjang. 5,5 tahun yang lalu, aku bertemu Arif. Saat itu aku sedang mengelola proyek amal yayasan keluargaku di kota ini. Menyamar sebagai relawan biasa. Aku sengaja melakukannya. Sejak ayahku meninggal, aku muak dengan pria-pria yang mendekatiku hanya karena namaku. Putri Sehat Sentosa, pewaris jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia. Bu Sulastri terkesiap. Siska yang berdiri di pojok ruangan menutup mulutnya. Aku bertemu Arif di sebuah warung kopi kecil, aku melanjutkan. Dia baru saja dipecat. Dia terlihat frustrasi, putus asa, tapi juga punya ambisi yang membara. Dia menceritakan semua mimpinya kepada seorang perempuan asing yang baru dikenalnya. Aku tersenyum pahit, aku bodoh. Aku mengira ambisinya murni. Aku mengira keputusasaannya jujur. Aku jatuh cinta pada potensinya, pada pria yang kupikir ada di dalam dirinya. Arif mengangkat kepalanya sedikit, menatapku dengan mata kosong. Kami menikah. Aku tidak pernah berbohong tentang diriku. Aku hanya tidak menceritakan semuanya. Aku bilang aku dari keluarga sederhana, dan kalian langsung percaya. Kenapa? Karena itu yang ingin kalian percaya. Itu membuat kalian merasa superior. Aku menatap Bu Sulastri tajam. Ibu ingat pertama kali Arif membawaku ke rumah ibu dulu? Rumah kontrakan kecil waktu itu? Bu Sulastri mundur selangkah, seolah ditampar oleh ingatannya sendiri. Ibu memandangiku dari atas ke bawah. Cuma begini, pakai hijab kampungan begitu. Yakin bisa mengikuti Arif? Itu kata-kata ibu. Aku menelan penghinaan itu, kataku. Karena aku ingin menguji hati Arif. Bu Sulastri wajahnya memucat. Waktu kami memutuskan menikah, aku minta pernikahan yang sederhana. Ibu setuju. Bukan karena rendah hati, tapi karena ibu tidak punya uang untuk pesta mewah. Siska yang sejak tadi diam, wajahnya memucat. Ibu mengeluh sepanjang acara. Memalukan. Pestanya juga seperti gembel. Lalu secercah pemahaman yang terlambat. Karier Arif yang cemerlang setelah pernikahan. Yang sebelumnya gagal total. Kamu ditipu oleh rekanmu sendiri. Utangmu menumpuk di mana-mana. Kamu pulang mabuk, menangis seperti anak kecil. Kamu bilang hidupmu sudah hancur. Arif menundukkan kepalanya, tidak mau mengingat kemalangan itu. Saat itulah aku melanggar prinsipku, bisikku. Aku tidak tahan melihatmu hancur. Aku ingin menyelamatkan suamiku. Aku ingin kamu punya sedikit harga diri. Jadi aku menciptakan Pak Hartono, investor misterius. Aku menciptakan PT Mentari Jaya, shell company yang mengakuisisi 95% saham perusahaanmu, Arif Jaya Perkasa. Nama yang konyol, tapi aku membiarkanmu memilihnya. Dana segar mengalir. Utangmu dilunasi dalam semalam. Bank yang dulu menolakmu, tiba-tiba mengejarmu. Tentu saja mereka mengejarmu. Aku tersenyum sinis.
karena aku meletakkan deposit jaminan ratusan miliar rupiah di bank induk mereka. Direktur utama Arif yang sukses, suaraku datar dan mematikan. Sukses palsu yang membuatmu menjadi pria yang duduk di hadapanku malam ini. Kamu mulai menghinaku. Kamu bilang aku pembawa sial. Kamu bilang aku tidak selevel denganmu. Aku berbalik menatap Bu Sulastri lagi. Ibu adalah orang yang paling menikmati kesuksesan palsu itu. Ibu minta rumah mewah ini. Aku beli. Ibu minta mobil Eropa. Aku beli. Ibu minta perhiasan, tas branded, liburan ke luar negeri. Aku berikan. Aku serahkan semua itu lewat tangan Arif, membiarkannya terlihat seperti anak yang berbakti dan sukses. Bu Sulastri wajahnya pucat pasi. Semua teman arisan ibu memuji. Enak ya punya anak seperti Arif. Dan ibu akan tertawa, lalu bilang, "Ah, sayangnya dia menikah dengan perempuan tidak berguna itu. Cuman numpang hidup enak." Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Numpang hidup enak, kalian berdua yang numpang hidup dari aku. Kebenaran menggantung di udara, berat dan mematikan. Rumah yang mereka tempati, pakaian yang mereka kenakan, makanan yang baru saja mereka cicipi, semuanya berasal dari perempuan yang mereka sebut sampah. Coba cek, kataku kepada Arif. Sertifikat rumah ini atas nama siapa? Arif tidak menjawab. Bukan atas nama Arif, atas nama Rahma Setiawati. Semua BPKB mobil mewah di garasi atas nama siapa? Milik perusahaan. Dan siapa pemilik perusahaan itu? Aku. Keheningan. Arif tahu aku benar. Dia tidak pernah peduli untuk mengurus administrasi. Dia hanya tahu cara memakai. Dia hanya tahu cara pamer. Dia hanya meminjam nama untuk menjalankan semuanya. Dia adalah boneka. Manajer boneka yang digaji dengan uang istrinya sendiri untuk kemudian menghina istrinya sendiri. Miskin, aku melangkah maju, berdiri menjulang di atas Arif yang terkapar. Wajahku yang terbingkai hijab memancarkan aura kekuasaan yang tidak terbantahkan. Kamu yang salah, Arif. Kamu yang tidak pernah punya apa-apa. Aku mendesak, kalian yang tidak punya apa-apa. Parasit yang menempel padaku. Hidup dari belas kasihanku. Siska yang sejak tadi diam di pojok, tiba-tiba berlari ke arah Bu Sulastri. Bu, kita harus pergi dari sini. Pergi kemana? Bu Sulastri menatap anaknya dengan bingung. Siska menarik tangan ibunya. Pokoknya pergi, sebelum lebih buruk lagi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, bel pintu berbunyi. Suaranya jernih dan tegas, bergema di seluruh ruangan. Bu Sulastri membeku. Siapa yang datang? Pembantu rumah yang sejak tadi berdiri di sudut tidak berani ikut campur, berjalan untuk membuka pintu. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki. Banyak langkah kaki. Di ambang pintu ruang makan, muncul 3 orang. 2 di antaranya bertubuh besar dengan wajah tanpa ekspresi, mengenakan seragam keamanan profesional. Orang ketiga berjalan di antara mereka. Dia mengenakan setelan jas yang jauh lebih mahal dari milik Arif. Wajahnya dingin dan profesional. Dia adalah pengacaraku. Selamat malam, kata pengacara itu. Suaranya tenang, menatap Arif yang terkapar di atas meja dan Bu Sulastri yang gemetar ketakutan. Dia hanya menatap lurus ke depan. Pak Arif, Bu Sulastri, Mbak Siska, katanya. Untuk memastikan, kalian sudah menerima kabar dari Bank Indonesia? Arif mengangguk lemah. Pengacara itu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Atas perintah klien kami, Ibu Rahma Setiawati, kami sampaikan bahwa rumah ini, beserta seluruh isinya, adalah properti milik klien kami. Bu Sulastri terkesiap. Sesuai dengan keputusan RUPS luar biasa yang dilaksanakan 1 jam yang lalu, Pak Arif diberhentikan dengan tidak hormat dari posisi Direktur Utama PT Arif Jaya Perkasa. Arif menatap pengacara itu dengan mata kosong. Alasannya, penggelapan dana perusahaan. Aku tidak pernah, gumam Arif. Oh ya, kataku, mengangkat alisku. Uang yang kamu transfer ke selingkuhanmu, Vera. Dari rekening operasional perusahaan. Aku punya semua catatannya. Setiap transfer, setiap tanggal, setiap bukti. Arif membeku. Bu Sulastri ternganga. Selingkuhan? Siska menatap kakaknya dengan horor. Mas Arif punya selingkuhan? Jadi, kataku, selama RUPS, tidak ada yang mengangkat tangan untuk membelamu Arif. Tidak ada yang mau dikaitkan dengan penggelap dana. Pengacara itu melanjutkan. Efektif mulai malam ini, Pak Arif tidak lagi memiliki akses ke perusahaan, rekening perusahaan, atau aset perusahaan manapun. Dia menatap Bu Sulastri dan Siska. Itu termasuk rumah ini, mobil-mobil di garasi, dan semua isinya. Bu Sulastri mencengkeram kalung berliannya. Kalian diminta untuk meninggalkan properti ini dalam waktu 1 jam,
Pengacara itu melanjutkan, membawa hanya barang-barang pribadi, hanya pakaian, tidak ada yang lain. Tidak, teriak Bu Sulastri. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ini rumah anakku, ini rumahku, aku tidak akan pergi. Pengacara itu bahkan tidak meliriknya. Dia hanya membuat isyarat kecil. Pria berwajah datar itu melangkah maju. Ibu, tolong bekerja sama, katanya dengan suara dalam dan tanpa emosi. Melihat pria besar itu mendekat, semua kebanggaan Bu Sulastri runtuh. Kemarahannya berganti menjadi ketakutan. Arif masih terkulai di kursinya. Jiwanya seolah sudah terpisah dari tubuhnya. Dia sudah hancur. Tapi Bu Sulastri dan Siska, mereka masih punya sedikit energi untuk melawan. Bu Sulastri tiba-tiba berlari ke arahku. Tangannya yang penuh cincin berlian terangkat. Iblis! Kamu iblis! Kamu menghancurkan keluargaku. Tapi sebelum tangannya menyentuhku, salah satu petugas keamanan sudah menahannya. Jangan sentuh klien kami, katanya dengan nada tegas. Bu Sulastri meronta. Lepaskan aku, lepaskan. Rahma, Rahma, dengarkan aku. Suara Bu Sulastri berubah. Nadanya yang tadi penuh kebencian kini berubah menjadi tangisan. Nak, ibu minta maaf. Aku menatapnya dengan dingin. Bu Sulastri yang tadinya berdiri angkuh kini merosot ke lantai. Dia berlutut, lalu bersujud. Rahma, sayang, ibu mohon. Bu Sulastri menangis. Air mata sungguhan. Ibu khilaf. Ibu salah. Ibu sudah dapat hukumannya, Rahma. Ibu tidak sanggup lagi. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan riasan yang luntur. Ibu akan melakukan apa saja. Apa saja. Asal ibu bisa tinggal. Ibu tidak minta jadi tuan rumah lagi. Ibu cuma minta tempat tinggal saja. Di pavilion belakang juga boleh. Ibu tidak akan mengganggu. Ibu cuma mau hidup. Siska melihat ibunya bersujud dan akhirnya ikut berlutut. Mbak Rahma, aku juga minta maaf. Aku yang paling jahat. Aku yang selalu mengejek Mbak. Tolong ampuni aku Mbak. Aku tidak mau hidup di jalan. Aku tidak bisa apa-apa Mbak. Tolong. Mereka berdua menangis di kakiku. Ruangan itu kembali hening. Aku menatap dua sosok menyedihkan yang berbaring di kakiku. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Sangat lama. Akhirnya, aku berbicara. Suaraku tenang, datar, dan tanpa emosi. Tadi di meja makan itu, kalian menyuruhku bersujud untuk mendapatkan uang recehan. Bu Sulastri mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan yang putus asa. Sekarang, aku melanjutkan, kalian yang bersujud kepadaku. Aku menatap mereka, benar-benar menatap mereka untuk terakhir kalinya. Bedanya, kataku sambil berbicara sedikit lebih keras. Aku tidak akan memberikan apapun. Harapan di mata Bu Sulastri dan Siska padam. Rahma, teriak Bu Sulastri. Tapi aku sudah berbalik, aku tidak mau melihat mereka lagi. Waktunya 1 jam, kataku kepada pengacaraku. Itu terlalu lama. Kurangi menjadi 30 menit. Pintu terbuka. 2 petugas keamanan menarik Bu Sulastri dan Siska yang masih meronta. Kalian akan menyesal, Rahma, teriak Bu Sulastri. Siska menjerit histeris. Mbak Rahma! Mbak Rahma! Arif, yang masih terkapar di kursinya, akhirnya diseret oleh petugas ketiga. Dia tidak melawan. Dia tidak menangis. Dia hanya membiarkan dirinya diseret seperti karung beras. 25 menit kemudian, di beranda depan, 3 koper tua tergeletak. Di sampingnya, Bu Sulastri duduk di lantai dingin, menangis tanpa suara. Riasan wajahnya yang mahal sudah hancur. Siska duduk memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Arif berdiri seperti patung lilin, menatap kosong ke gerbang besi yang mulai menutup otomatis. Dan hujan turun. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang dingin menggigit. Dalam hitungan detik, pakaian mahal yang masih menempel di tubuh mereka basah kuyup. Bu Sulastri menjerit, "Hujan! Hujan, Arif! Kita mau kemana?" Arif tidak menjawab, ponselnya bergetar. Mungkin karena Rahma tahu ponsel itu sekarang tidak berguna. Layar ponselnya basah kena hujan. Arif mengelapnya dengan lengan bajunya yang basah. Dia membuka daftar kontaknya. Rekan bisnis, pejabat, teman golf, kenalan penting. Bram. Dia bergumam. Bram adalah partner bisnisnya. Pasti dia akan membantu. Arif menelepon. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Telepon langsung dialihkan ke kotak suara. Sial. Dia mencoba lagi. Rudy, teman golfnya yang selalu memujinya. Tring, tring. Angkat Rudy, angkat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. 1 persatu nama di kontaknya gagal. Ditolak, diabaikan, tidak dijawab, dia tidak mengerti.
Bagaimana bisa? Dia tidak tahu. Sebuah pemberitahuan resmi sudah bocor ke lingkaran elit. Arif diberhentikan. Penggelapan dana. Kebangkrutan total. Aset disita. Di dunia mereka, Arif sudah menjadi racun. Siapapun yang membantunya akan ikut terseret. Kenapa? Kenapa tidak ada yang mengangkat? Arif melempar ponselnya ke tanah, lalu memungutnya lagi dengan panik. Itu satu-satunya benda yang bisa menghubungkannya dengan dunia luar. Tiba-tiba, ponsel itu berdering. Seseorang menelepon balik. Arif langsung menempelkan ponsel basah itu ke telinganya. Halo? Halo? Tolong aku. Arif, kamu di mana? Suara di seberang sana. Bukan Bram, bukan Rudi. Itu suara perempuan. Bu Sulastri berhenti menangis dan mendengarkan. Vera, kenapa uang yang kamu janjikan belum masuk? Perempuan itu berteriak. Aku sudah menunggu di bandara. Kamu bilang kita akan kabur malam ini. Arif membeku. Vera adalah selingkuhannya. Perempuan yang menjadi alasan utama dia melakukan semua ini. Bu Sulastri menatap Arif dengan mata terbelalak. Siapa itu Vera, Arif? Arif tidak bisa menjawab. Arif! Suara perempuan di telepon semakin melengking. Kamu di mana? Kenapa uangnya belum masuk ke rekeningku? Vera, dengarkan. Ada masalah. Rencana harus ditunda. Tawa di seberang sana terdengar sinis dan kejam. Ditunda? Kamu bilang ditunda? Aku sudah di bandara. Aku sudah check-in. Kamu bilang kita akan ke Singapura malam ini. Kamu bilang kamu sudah mengurus semuanya. Kamu bilang istrimu sudah kamu usir. Ya, aku tahu. Tapi rekening ada masalah teknis. Arif tiba-tiba membeku. Apa maksudmu? Tanya Arif. Firasat buruk menusuk jantungnya. Kamu bangkrut, Arif. Arif merasa paru-parunya berhenti berfungsi. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Vera tertawa. Istrimu. Istrimu yang katanya gembel pakai hijab itu. Suaranya penuh racun. Aku menerima email dari firma hukum terkemuka di Jakarta. Judulnya, Kasus Penggelapan Dana Pak Arif. Arif terhuyung. Dia hampir jatuh. Tidak. Oh, iya. Istri luar biasa itu mengirimiku semuanya. Dia tahu tentang aku. Dia tahu semua. Dia mengirimiku salinan laporan bank. Dia mengirimiku bukti bahwa rumah itu milik dia. Bukti bahwa kamu cuma parasit. Arif tidak bisa bernapas. Suaranya gemetar karena marah. Dia bahkan mengirimiku bukti bahwa uang yang kamu sebut uangmu itu sudah beku. Karena kamu sendiri yang membekukannya. Dan email itu berisi surat perintah penyitaan aset dari bank dan surat pemecatanmu. Napas berat. Kamu pikir aku bodoh, Arif? Sama seperti kamu pikir istrimu bodoh. Hening sejenak. Arif tidak bisa mengatakan apapun. Hujan terasa seperti menampar wajahnya. Kamu tahu, kata Vera. Suaranya sekarang pelan dan mematikan. Aku mau bersamamu karena arogansimu. Karena semua penghinaanmu terhadap istrimu. Karena kamu menjanjikanku hidup mewah. Ternyata kamu penipu. Lanjut, Vera. Kamu pecundang. Jangan pernah hubungi aku lagi, pecundang. Telepon terputus. Arif menatap layar ponselnya yang kini gelap. Kosong. Harapan terakhirnya sudah pergi. Vera tahu dia bangkrut. Vera meninggalkannya begitu saja. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Di sampingnya, Bu Sulastri yang sudah mendengar semuanya, bangkit. Tubuhnya gemetar bukan hanya karena kedinginan, tapi karena amarah yang luar biasa. Jadi, desis Bu Sulastri, itu rencanamu? Arif menatap ibunya dengan mata kosong. Kamu mau kabur. Bukan cuma mengusir Rahma, tapi kamu juga mau meninggalkan ibu? Menukar ibu sendiri dengan perempuan itu? Arif tidak menjawab. Itu adalah kebenaran yang longsor. Rencana dengan Vera tidak pernah melibatkan ibunya. Ibunya hanyalah, dasar anak durhaka. Bu Sulastri menampar wajah Arif. Siska tersentak dan mundur. Kamu mau meninggalkan ibu di sini? Setelah ibu membelamu, setelah ibu berdiri di pihakmu, kamu mau mengkhianati ibu. Ini salah ibu. Arif akhirnya meledak. Semua frustrasi, semua rasa malu, semua kebenciannya kini punya sasaran. Ibu yang selalu bilang, Rahma tidak berguna. Ibu yang selalu bilang, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Ibu yang selalu mendorongku untuk pamer. Ibu yang membuatku jadi seperti ini. Beraninya kamu. Kalian yang serakah. Kalian yang tidak pernah puas. Kalian yang mengajariku menjadi pengkhianat. Siapa yang mengajariku menjadi sombong? Dan pertengkaran itu meletus. Di sana, di tepi jalan, di luar gerbang rumah mewah yang sudah bukan milik mereka lagi. Di bawah hujan deras yang turun tanpa ampun. Ibu dan anak itu saling berteriak, saling menyalahkan, saling mendorong.
Ini salahmu. Bukan, ini salahmu. Karena keserakahan ibu. Mereka adalah tontonan yang menyedihkan. Dua koper tua tergeletak di samping mereka, basah kuyup. Mereka sudah tidak peduli dengan hujan. Mereka sudah tidak peduli dengan dingin. Mereka hanya melampiaskan kemarahan atas kehancuran total ini. Aliansi mereka sudah hancur. Mereka bukan hanya kehilangan benda. Mereka sudah kehilangan satu sama lain. Siska yang menyaksikan pertengkaran itu hanya bisa menangis memeluk kopernya. Hidupnya juga sudah hancur. Beberapa bulan kemudian, waktu telah menggerus mereka. Arif dan Bu Sulastri tidak lagi tinggal di rumah mewah dengan pilar tinggi. Tempat itu adalah neraka. Sebuah kontrakan sempit ukuran 3-4 meter di Gang Kumuh, Jakarta Utara. Hanya ada satu ruangan. Tempat itu adalah kamar tidur, ruang tamu, dapur, semuanya. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap tembok tetangga. Kamar mandi kotor dan bau digunakan bersama oleh 10 keluarga lain. Setiap pagi, Bu Sulastri harus mengantri, berdesakan dengan ibu-ibu tukang cuci dan pekerja kasar untuk menggunakan toilet jongkok yang sering mampet. Ini adalah rumah petak. Bagi Bu Sulastri, ini adalah sarang tikus. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak pernah mencuci piring seumur hidupnya. Dia tidak tahu cara memasak nasi. Dia tidak bisa berdiri lama. Ada bau busuk. Kapan kita keluar dari sini? Tanyanya setiap hari. Diam, Bu. Arif menjawab kasar. Kita tidak punya uang. Ini semua salah ibu. Ini salahmu. Bu Sulastri membalas. Kalau saja kamu tidak serakah. Kalau saja kamu tidak selingkuh. Dan pertengkaran itu menjadi musik latar kehidupan mereka. Mereka bertengkar setiap hari. Bertengkar saat bangun tidur. Bertengkar saat makan. Bertengkar saat mencoba tidur di tengah kebisingan tetangga yang juga bertengkar di balik dinding triplek. Bu Sulastri yang dulu selalu tampil rapi, kini terlihat mengerikan. Rambutnya yang biasa ditata dengan volume tinggi di salon mahal, kini lepek dan berminyak. Dia tidak punya uang untuk sampo. Kukunya yang cantik patah dan kotor. Baju-baju tuanya kini kusam karena dia tidak tahu cara mencuci. Dia mencoba mencuci dengan tangan suatu hari, seperti yang diajarkan Arif. Tapi dia menggunakan sabun batangan terlalu banyak hingga tangannya penuh luka dan bajunya malah rusak. Dia menangis histeris sepanjang hari itu. Sementara itu, Arif terpaksa bekerja. Tapi pekerjaan apa? Namanya sudah masuk daftar hitam bank. Bangkrut, tidak bisa bayar. Tuduhan penggelapan dana. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. CV-nya yang mencolok sebagai direktur utama kini menjadi bahan tertawaan. Itu semua palsu. Dia tidak punya kemampuan. Dia tidak bisa mengoperasikan mesin. Dia tidak punya keterampilan apapun. Yang dia bisa hanyalah memakai jas mahal dan membentak orang. Keterampilan itu tidak laku di pasar tenaga kerja. Setelah seminggu mencari, keputusasaan memaksanya. Dia pergi ke pasar induk Kramat Jati. Tempat di mana tidak ada yang bertanya siapa kamu. Yang penting, kamu kuat angkat. Pekerjaan itu menghancurkannya. Hari pertama, tangannya yang halus melepuh mengangkat karung beras. Dia yang biasa duduk di kursi ber-AC dengan kulit lembut, kini harus banting tulang di bawah terik matahari, bermandikan keringat, dimarahi mandor. Angkat yang benar, jangan kayak perawan, cepat sedikit. Arif hanya bisa menunduk. Gaji hariannya hanya cukup untuk beberapa bungkus mie instan dan membayar sewa harian. Seluruh tubuhnya berbau keringat dan bau pasar. Dia pulang dan langsung ambruk di tempat tidur tipis yang bau. Bu Sulastri akan mengambil uangnya dengan jijik. Cuma segini? Keluhnya. Ini tidak cukup bahkan untuk beli bedak. Kalau tidak cukup, ibu kerja sendiri. Teriak Arif sambil ambruk di kasur. Dasar anak durhaka. Dan pertengkaran akan dimulai lagi. Mereka terjebak dalam kebencian. Suatu sore, Arif pulang dan mendengar ibunya mengomel. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin makan. Dia duduk di depan warung kecil di ujung gang, memesan semangkuk mie ayam dengan lapar. Dia rakus memakannya. Dia sangat lapar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada televisi kecil di warung itu. Layarnya menampilkan berita bisnis. Dan jantungnya berhenti berdetak. Mie instan di mulutnya terasa hambar. Itu Rahma. Tapi ini bukan Rahma yang dia kenal. Rahma di layar itu mengenakan blazer biru elegan yang dijahit sempurna. Dia duduk di meja konferensi yang mewah. Wajahnya bercahaya, kuat, tenang, berwibawa. Di sampingnya tertulis, Rahma Setiawati, CEO Grup Sehat Sentosa. Di bawah kepemimpinannya sebagai CEO, kata presenter berita, Grup Sehat Sentosa mencatat pertumbuhan 30% dalam waktu beberapa bulan. Apa rahasianya? Arif tidak percaya apa yang dia lihat.
Ini adalah jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia yang dia serahkan kepada Arif malam itu. Tidak ada rahasia, kata Rahma di layar. Suaranya jernih dan percaya diri. Kami hanya membuang yang korup. Kami kembali ke akar kami. Fokus pada integritas dan kualitas pelayanan. Arif menatap layar dengan mulut ternganga. Mangkuknya terjatuh dengan bunyi nyaring di meja seng. Dia melihat mantan istrinya, dipuji oleh analis bisnis. Dia melihat kekuatannya. Dia melihat kesuksesannya yang nyata. Lalu dia melihat pantulan dirinya sendiri di layar televisi yang mati saat iklan. Dia melihat seorang pria kotor. Kemejanya sobek dan basah oleh keringat. Wajahnya kusut. Ditutupi janggut tipis yang tidak terawat. Matanya merah karena kelelahan. Bau pasar masih menempel di tubuhnya. Dia adalah sampah. Dia adalah pecundang. Dia adalah parasit. Semua hinaan yang dulu dia dan ibunya lemparkan kepada Rahma, kini berbalik menampar wajahnya sendiri. Mangkuknya pecah, pemilik warung membentaknya. Bayar ganti rugi. Arif tidak menjawab. Dia hanya menundukkan kepalanya, menyembunyikan air mata kemarahan dan kehinaan yang akhirnya mengalir di pipinya. Pemandangan di televisi itu, Rahma yang kuat, berwibawa, dan sukses, terpatri di pikiran Arif. Itu adalah siksaan baru yang jauh lebih buruk daripada mengangkat karung beras. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat senyum tenang Rahma. Setiap kali punggungnya sakit, dia teringat kata-kata Rahma. Parasit, manajemen yang korup. Gambaran itu menghantuinya. Dia dan ibunya kini hidup dalam kebencian yang diam. Mereka sudah kehabisan energi untuk bertengkar. Mereka hanya saling menatap dengan benci di ruangan pengap kontrakan itu. Bu Sulastri menghabiskan harinya dengan menggerutu sendiri, menyalahkan takdir, menyalahkan Arif, menyalahkan dunia. Arif menghabiskan harinya dengan bekerja seperti budak. Tubuhnya hancur, harga dirinya remuk. Sampai puncaknya tiba. Arif tidak tahan lagi. Dia tidak tahan lagi dengan bau pasar yang menempel di kulitnya. Dia tidak tahan lagi tidur di kasur kapuk yang berbau apak. Dia tidak tahan lagi melihat wajah sukses Rahma di kepalanya. Harus ada jalan keluar. Hanya ada satu jalan keluar. Kita harus menemuinya, kata Arif suatu malam. Suaranya parau. Hampir tidak terdengar di antara suara jangkrik dan kebisingan gang kumuh. Bu Sulastri mengangkat kepalanya dari kasur tipis. Menemui siapa? Si iblis itu? Rahma, kata Arif. Kita harus minta maaf. Bu Sulastri meludah. Minta maaf? Setelah apa yang dia lakukan? Menurutmu dia akan memaafkan kita? Dia menikmati ini. Dia iblis. Kita tidak punya pilihan lain. Arif membentak, bangkit dari kursi plastik yang reot. Ruangan sempit itu terasa semakin menyesakkan. Lihat hidup kita, Bu. Lihat. Ini bukan hidup. Kita tidur dikelilingi tikus. Aku bekerja lebih berat dari kuli. Ibu mau begini selamanya? Aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Dia menatap ibunya dengan mata kosong. Kita akan mencium kakinya kalau perlu. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Bu Sulastri. Tapi arogansinya sudah lama luntur, digantikan oleh kenyataan pahit bahwa inilah yang terjadi. Baiklah, bisiknya. Kita akan bersujud. Kita akan memohon. Keesokan paginya, mereka mengumpulkan sisa uang terakhir. Uangnya hampir tidak cukup bahkan untuk membeli sabun. Tapi mereka memutuskan menggunakannya untuk transport. Mereka mandi seadanya, hanya membasuh wajah dan memakai pakaian terbaik mereka yang sudah lusuh. Mereka naik angkot, berdesakan dengan penumpang lain. Perjalanan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka tiba. Mereka berdiri di seberang jalan, menatap gedung yang menjulang megah di hadapan mereka. Grup Sehat Sentosa. Tulisan emas berkilau di pagi itu. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang dulu pernah mereka pijak, kini terasa begitu asing dan menakutkan. Mereka menyeberang jalan dengan langkah gontai. Di lobi yang mewah, semua mata tertuju pada mereka. Karyawan berseragam rapi memandang mereka dengan jijik. Dua satpam berbadan tegap dan berseragam rapi langsung menghadang mereka sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh. Ibu, mau apa? Tanya salah satu satpam dengan nada tegas tapi sopan. Matanya menilai penampilan mereka yang kumuh. Arif menelan ludah. Kami ingin bertemu Ibu Rahma. Satpam itu mengangkat alisnya. Ibu Rahma Setiawati, Anda ada janji? Tidak, tapi bilang saja ini Arif. Dia kenal kami. Kami keluarganya. Suara Arif gemetar. Satpam itu tersenyum tipis. Senyum merendahkan. Keluarga? Ibu Rahma tidak punya keluarga yang seperti kalian. Silakan pergi. Satpam itu berbalik, mengira urusannya sudah selesai. Arif yang didorong oleh keputusasaan, mencoba menerobos.
Satpam itu bergerak cepat. Dia mendorong Arif ke belakang. Saya bilang, pergi. Jangan buat keributan, atau kami panggil polisi. Lepaskan, aku harus bertemu Rahma. Bu Sulastri yang sudah kehilangan semua harga dirinya, tiba-tiba berteriak keras. Rahma, Rahma, ini ibu mertua. Tolong kami, Rahma. Lobi mendadak hening. Semua aktivitas berhenti. Semua orang menonton. Arif yang malu dan panik terus mencoba menerobos. Biarkan aku masuk, aku harus menemuinya. Dua satpam kini beraksi. Mereka menangkap Arif dan Bu Sulastri. Kalian membuat keributan. Keluar dari sini sekarang, atau kami panggil polisi. Lepaskan aku, lepaskan. Arif meronta. Dia tidak peduli lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Keributan itu menarik perhatian. Seorang wanita berpakaian profesional, asisten pribadi Rahma, menuruni tangga dengan langkah cepat. Dia menerima laporan dari satpam melalui earpiece. Dia menghampiri keributan, menatap sekilas dua orang yang sedang meronta di lantai lobi. Arif yang lusuh, Bu Sulastri yang histeris. Wajahnya tidak berubah. Dia berbisik sesuatu ke earphone-nya. Beberapa saat kemudian, dia kembali. Bawa mereka ke ruang pertemuan kecil di lantai 45. Berikan mereka minum. Suruh mereka menunggu. Satpam yang sedang menarik Arif dan Bu Sulastri tiba-tiba berhenti. Mereka menerima perintah dan mengubah sikap. Nada mereka kini dingin dan formal. Ikut kami. Arif dan Bu Sulastri terkesiap. Mereka digiring ke lift pribadi. Jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini berhasil? Apakah Rahma akan membantu mereka? Mereka tidak dibawa ke kantor utama Rahma. Mereka dibawa ke ruang pertemuan kecil di lantai 45. Dindingnya berwarna abu-abu. Hanya ada satu meja dan 3 kursi. Ruangan itu dingin. Tidak ada yang berbicara. Pintu ditutup. Mereka menunggu berjam-jam. Mereka tidak berani minum air yang disediakan. Mereka hanya duduk gemetar. Akhirnya, pintu terbuka. Parfum lembut yang harganya lebih mahal dari sewa kontrakan mereka setahun. Rahma mengenakan gamis sutra biru yang memancarkan kekuasaan mutlak. Dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri seperti bayangan. Pengacaranya dan 2 petugas keamanan. Bu Sulastri langsung berdiri. Tubuhnya gemetar. Air mata sudah menetes. Rahma hanya menatap mereka dengan dingin. Tanpa ragu sedetik pun, Bu Sulastri maju. Dia melakukan apa yang telah dia janjikan. Dia melemparkan dirinya ke lantai. Dia bersujud di depan kaki Rahma. Suaranya teredam oleh lantai. Ampuni aku. Ampun. Ibu sudah buta oleh keserakahan. Ibu sudah mendapat hukumannya, Rahma. Ibu tidak sanggup lagi. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan kotoran. Ibu akan melakukan apa saja. Asal ibu bisa makan. Asal ibu bisa tinggal di tempat yang layak. Ibu mohon, Rahma. Ibu memohon. Arif yang melihat ibunya bersujud akhirnya mengikuti. Dia berlutut, mencoba memegang kaki Rahma. Kami salah, Rahma. Kami sudah mendapat karma. Lihat kami. Kami sudah seperti binatang. Tolong ampuni kami. Ibu mohon. Beri kami kesempatan kedua. Beri kami tempat tinggal. Di pavilion belakang juga boleh. Kami tidak akan mengganggu. Kami hanya mau hidup. Tolong. Rahma menatap 2 sosok menyedihkan yang berbaring di kakinya. Dia membiarkan keheningan itu berlangsung sangat lama. Akhirnya, Rahma berbicara. Suaranya tenang, datar, dan tanpa emosi. Dulu, di meja makan itu, kalian menyuruhku bersujud untuk mendapatkan uang recehan. Bu Sulastri mengangkat kepalanya, matanya penuh harapan yang putus asa. Sekarang, Rahma melanjutkan. Kalian yang bersujud di kakiku. Dia menatap mereka. Bedanya, katanya sambil berbicara sedikit lebih keras. Dia mengabaikan mereka dan berjalan maju ke arah pengacaranya. Surat perjanjian pembayaran pesangon sudah siap? Pengacara itu mengangguk, mengeluarkan sebuah map. Sudah, Bu. Itu, kata Rahma. Itu adalah surat perjanjian perceraian kita yang resmi. Dan cek pesangon. Arif dan Bu Sulastri ternganga. Ambil. Arif merangkak. Meraih map itu, membukanya dengan tangan gemetar. Di dalam ada selembar cek, 50 juta. Bagi mereka yang dulu kaya, itu uang recehan. Tapi bagi mereka yang tidak punya apa-apa, itu cukup untuk pulang kampung, untuk modal usaha kecil. Aku tidak peduli, kata Rahma. Itu uang dariku. Rahma, tunggu. Teriak Arif panik, itu tidak cukup. Kami butuh lebih. Itu jauh lebih dari yang pantas kalian terima, potong Rahma. Pintu terbuka. 2 satpam berbadan besar masuk. Tolong, kata Rahma kepada mereka.
Antar Pak Arif dan Bu Sulastri keluar lewat pintu belakang. Satpam itu mencengkeram lengan Arif. "Kamu iblis! Kamu iblis!" teriak Bu Sulastri. Rahma tidak menoleh. "Pergi," katanya. Pintu tertutup, Rahma berjalan perlahan menuju lift. Pengacaranya mengikuti. Di dalam lift yang sunyi, pengacaranya menatap Rahma. "Ibu yakin tidak ingin memberikan lebih?" Rahma menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang. "Itu bukan untuk mereka," katanya pelan. "Itu untukku, supaya aku bisa tidur nyenyak. Itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk berubah. Apa yang mereka lakukan dengan uang itu adalah pilihan mereka." Pengacara itu tersenyum tipis dan mengangguk. Bab ini sudah resmi ditutup. 1 tahun berlalu. Waktu telah menempa Rahma menjadi sosok yang sama sekali baru. Di bawah kepemimpinannya sebagai CEO, Grup Sehat Sentosa bukan hanya pulih, tapi tumbuh pesat. Semua kroni, semua manajer yang korup dibersihkan tanpa ampun. Dia menggantinya dengan tim yang kompeten dan berintegritas. Dia membuktikan bahwa kesederhanaan dan etika adalah kekuatan, bukan kelemahan. Hari itu adalah hari yang cerah. Rahma sedang dalam perjalanan ke peresmian pabrik farmasi baru milik perusahaan. Proyek besar yang dia menangkan setelah mengalahkan 3 pesaing besar. Dia duduk tenang di kursi belakang sedan mewah yang elegan. Bukan mobil sport mencolok yang norak, tapi kendaraan yang mencerminkan status. Tenang, kuat, dan berkelas. Sopirnya mengemudi perlahan keluar dari distrik bisnis menuju kawasan industri di utara kota John. Mobil berhenti di sebuah perempatan lampu merah yang macet. Perempatan ini terkenal padat dan kumuh. Terletak persis di sebelah pasar induk terbesar di kota. Bau busuk pasar menguar tipis. Bahkan di dalam mobil yang kedap suara, Rahma bisa sedikit menciumnya. Pandangannya yang tadinya fokus pada tablet, sedikit teralih oleh keributan di luar jendela. Dia menolehkan kepala, menyipitkan mata, mencoba memfokuskan pandangannya ke sumber keributan. Dan kemudian, dia melihatnya. Jantungnya tidak berdebar cepat. Tidak ada kejutan. Hanya ada kepuasan yang dalam. Di bawah terik matahari yang menyengat, di antara debu jalanan dan lalat-lalat yang beterbangan, dia melihat seorang pria. Pria itu kurus kering. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Dia hanya mengenakan kaos singlet yang sudah sobek, kotor, dan celana pendek yang lusuh. Rambutnya acak-acakan dan gimbal. Dia menarik gerobak penuh karung-karung sampah sayuran. Itu Arif. Lalu, dia melihat sosok kedua. Seorang wanita tua duduk di tepi selokan yang kotor. Pakaiannya compang-camping dan dekil. Rambutnya berantakan. Wajahnya kusam dan penuh kerutan yang ditutupi debu. Dia sedang sibuk mengais-ngais tumpukan sampah, mengumpulkan sisa-sisa sayuran yang busuk. Itu Bu Sulastri. Pertengkaran besar meletus. Tampaknya gerobak Arif yang penuh sampah menabrak tumpukan sampah milik Bu Sulastri. "Matamu kemana? Hah, brengsek!" teriak seseorang dengan suara serak seperti gagak. Itu suara Bu Sulastri. "Kamu yang menghalangi jalan. Dasar nenek tua gila." Suara Arif parau karena kelelahan. Dia jelas tidak sadar atau sudah tidak peduli bahwa dia sedang mengutuk ibunya sendiri. Bu Sulastri melempar tomat busuk ke arah Arif. Arif menendang gerobaknya sendiri sampai isinya berserakan di jalan. Mereka berteriak satu sama lain, mengumpat satu sama lain. Sekarang bukan lagi pertengkaran soal rumah mewah atau berlian. Ini adalah pertengkaran soal siapa yang berhak atas tumpukan sampah yang busuk. Beberapa meter dari mereka, ada sebuah gubuk kumuh dengan atap seng berkarat. Rahma mengamati pemandangan itu tanpa ekspresi. Dia teringat cek 50 juta yang dia berikan. Uang yang cukup untuk pulang kampung dan memulai hidup baru dengan sederhana dan bijaksana. Uang itu pasti habis dalam sekejap untuk foya-foya sesaat. Arogansi dan kebodohan mereka menyeret mereka kembali ke dasar jurang. Dan di sini mereka sekarang. Tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Yang dia rasakan hanyalah kelegaan yang dalam. Perasaan keadilan alam semesta yang sempurna. Ini bukan balasan darinya. Mereka dihukum oleh karakter mereka sendiri. Mereka menjadi apa yang dulu mereka lemparkan kepadanya Dan. Klakson mobil di belakang memecah lamunannya. Lampu sudah hijau. Rahma mengalihkan pandangannya dari pemandangan menyedihkan itu. "Jalan, Pak," katanya kepada sopirnya dengan suara pelan. Sedan mewah itu meluncur perlahan, meninggalkan semua kebisingan, semua bau busuk, dan semua masa lalu. Rahma menatap ke depan, wajahnya tenang. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Dia menuju masa depannya yang cerah, menuju kerajaannya yang dibangun dengan integritas, tanpa pernah menoleh ke belakang.